Welcome to Felix Chris Channel. Hari ini seperti biasa kita punya Felix Story yang fresh banget, baru banget, dan lagi anget dibicarakan karena belum lama ini kejadiannya. Dan ini benar-benar bikin heboh pesisir selatan Yogyakarta. Nah, jadi baru-baru ini temukan kepala desa? Bukan. Kepala sekolah? Bukan. Kepala, bener-bener kepala, itu di pesisir Parangkusumo. Tempat yang memang cukup sakral untuk masyarakat Jogja. Sering ada upacara tradisional di sana. Konon juga banyak orang yang masih melakukan ritual di sana. Sampai akhirnya sekarang muncul lagi ke permukaan karena ditemukan kepala plus badannya. Tapi yang unik ternyata ini ada bumbu-bumbu mistis dari kisah ini nih. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa nanti klik like dan subscribe channel ini jadi kamu tahu kapan kira-kira ada video-video baru di channel Felix Chris. Nah, jadi ceritanya pertama kali ditemukan itu di pesisir Parangkusumo itu cuma kelihatan kepalanya. Kenapa? Apakah kira-kira ini kepala yang terpenggal atau gelinding kemana nggak tahu? Ternyata kepalanya itu di atas pasir kan? Ternyata badannya itu juga ada tapi di dalam pasir. Nah, terus ini dihubung-hubungkan masyarakat dengan ritual yang namanya topo pendem. Pendem itu kalau dalam bahasa Jawa artinya dikubur, masuk ke dalam tanah. Nah, tapi sebelumnya, kalau bicara tentang buktinya atau jasad yang ditemukan ini sendiri, belum diketahui secara pasti laki-laki atau perempuan, masih dalam penyelidikan oleh Satreskrim Polres Bantul, Polda DIY, dan Polres Kretek, karena istilahnya sudah cukup lama korbannya itu terpendam dari leher ke bawah. Jadi istilahnya udah sebulanan, jadi mungkin udah nggak bisa dikenai lagi gitu ya secara fisik apakah itu laki-laki dan perempuan. Sampai sekarang masih belum jelas juga apakah ini memang korban pembunuhan atau melakukan ritual topo pendem terus akhirnya sesuatu terjadi, akhirnya tewas ketika berlangsung ritual itu. Tapi yang jelas kalau dari keluarga setempat, terutama dari komunitas Jeep yang sering lalu lalang di daerah pesisir Parangkusumo, itu salah satu pengurusnya bilang pernah dia lewat ke situ, memang ada orang yang sedang melakukan topo pendem dan dijaga. Jadi dia ada orang yang ritual, ada satu orang penjaga, dan si pengurus ini hampir aja nabrak. Karena istilahnya kalau topo pendem kan di tempat yang sepi, kemudian nggak kelihatan, apalagi tempat yang memang tanda kutip mistis, jadi ya kita nggak pernah tahu apa yang ada di sana. Nah, apakah ini orang yang sama yang ditemukan oleh si pengurus wisata Jeep ini dengan yang meninggal ini, yang dilihat di awal? Nah, itu juga belum tahu. Masih terus diselidiki sampai sekarang. Tapi yang jelas, kenapa orang-orang akhirnya berkesimpulan ini merupakan topo pendem? Karena ketika digali, posisi tubuhnya itu dalam posisi bersila dan memakai pakaian lengkap, pakai sarung, pakai celana hitam. Jadi istilahnya memang kayak, ya ini seolah-olah memang benar-benar sedang melakukan ritual topo pendem. Jadi kita tunggu aja nanti apakah memang ini ritual yang dilakukan kemudian sesuatu terjadi sehingga si orang ini tewas, atau pembunuhan kemudian dibuat seolah-olah dia topo pendem. Nanti kita cari tahu lagi beritanya. Nah, tapi yang jelas kita bakal bahas lebih dalam tentang topo pendem. Apakah yang dimaksud dengan topo pendem? Kalau untuk orang-orang Jawa, istilah topo pendem ini bukan sesuatu yang asing. Memang ritual yang sudah ada sejak zaman dulu, bahkan konon katanya ini adalah ritual warisan Sunan Kalijaga. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kesaktian supranatural. Katanya begitu, ya kan? Karena ini turun-temurun, jadi mungkin memang nggak ada catatan yang jelas gitu. Asalnya kapan, dari mana, atau harus bagaimana menjalankan ritual ini selain dari mulut ke mulut. Nah, kalau versinya sendiri sih macam-macam. Ada yang seperti ditemukan di Parangkusumo, jadi paruh badan gitu ya bersila, tapi ada juga versi lainnya yang topo pendemnya ini badan-badannya dikubur di tanah. Wah, lalu muncul pertanyaan, kok bisa? Gimana mungkin orang hidup dikubur tapi melakukan ritual tapi tetap hidup padahal dalam tanah? Nah, ini ada satu versi topo pendem yang sempat dilakukan bulan September tahun lalu 2019 oleh seorang warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sempat viral tahun lalu. Ini dijalani oleh seorang bernama Supani atau biasa dipanggil Mbah Pani. Kalau untuk Mbah Pani sendiri, konon katanya di desa itu udah biasa gitu. Jadi orang-orang nggak kaget ketika Mbah Pani ini melakukan ritual topo pendem. Tapi mungkin karena sekarang sosial media dan segala macam kencang banget, jadi begitu
begitu beritanya muncul, heboh semua orang-orang. Nah, kalau Mbah Pani ini sendiri mengatakan ritual topo pendem ini sudah sering dilakukan. Dan bahkan kemarin waktu viral ini, beliau akan menjalankan topo pendem yang ke-10. Jadi 9 udah dilewatin, terus yang ke-10 ini yang akan beliau lakukan. Terus, yang ke-9 kemarin dilakukan selama 3 hari 3 malam. Kemudian yang ke-10 ini karena mungkin gongnya, jadi beliau itu melakukan selama 5 hari. Jadi 5 hari 5 malam beliau topo pendem. Dan kapan dilakukan? Itu biasanya ritual ini dilakukan setahun sekali setiap bulan Suro, bulan keramatnya untuk orang-orang Jawa gitu. Nah, untuk ukurannya sendiri nih, ini yang unik yang bikin kita mikir lagi nih, kenapa orang bisa akhirnya topo pendem 5 hari dan tetap hidup. Gimana makannya, gimana mungkin buang air segala macam, bagaimana dia bisa hidup di dalam tanah dengan kondisi terpendam. Itu ternyata kalau dari ukurannya sendiri, liang kuburnya itu cukup dalam 3 meter dengan panjang 2 meter dan lebar 1,5 meter. Silahkan divisualisasikan sendiri. Kemudian di dalam liang kubur itu memang di set tempat agar si pelaku ritual ini nyaman, bisa tidur, bisa berbaring. Konon ada bantal juga tapi terbuat dari tanah, jadi memang dibuat nyaman. Jadi ketika dia ritual, dia topo pendem, itu memang benar-benar bisa menjalankan dengan khusyuk, tanda kutip. Terus nggak tahu juga ini gimana detailnya, karena memang ketika prosesi ritual ini memang cuman pihak keluarga dan tokoh masyarakat aja yang boleh masuk ke rumah. Jadi memang tertutup, bahkan media atau orang-orang yang bukan kerabat, bukan keluarga memang nggak boleh datang. Jadi nggak tahu prosesnya seperti apa, selama 5 hari itu bentuknya kayak gimana. Tapi yang jelas prosesi topo pendem ini kalau Mbah Pani itu benar-benar melakukan seperti layaknya orang yang akan dikubur. Jadi dikasih kain kafan, kemudian ditabur bunga segala macam, itu dilakukan semua di ritual topo pendem versinya Mbah Pani. Lalu, bagaimana caranya Mbah Pani bernapas ketika topo pendem? Nah, ini kuncinya. Ternyata di situ disediakan satu pipa pralon kecil yang memang untuk jadi lubang ventilasi untuk Mbah Pani bisa bernapas ketika beliau ada di dalam tanah. Termasuk kalau untuk berbisik atau bersuara kecil tuh katanya bisa kedengaran juga sama keluarga yang ada di atas. Kalau ya untuk mungkin sekedar memastikan lah ya, apakah Mbah Pani di dalam masih dalam keadaan baik-baik saja atau kurang apa. Kemudian memang akhirnya banyak orang-orang yang kontra otomatis ya, karena topo pendem itu dasarnya apa, kalau dia dari sudut pandang agama seperti apa. Bahkan juga orang yang banyak mempertanyakan tentang keislaman Mbah Pani ini, 5 hari 5 malam dikubur itu kayak dasarnya apa, kemudian masa iya nggak sholat. Nah ternyata Mbah Pani ini sempat bilang kalau di dalam ritual itu, ketika di dalam tanah itu, Mbah Pani juga bisa tetap menjalankan kewajiban salat 5 waktu dengan cara tayamum. Nggak ngerti detailnya gimana, tapi yang jelas Mbah Pani bilang tetap masih bisa sholat. Dan untuk penanda sholatnya seperti apa, katanya dari keluarga yang ada di atas ngasih kode dengan ketukan gitu. Jadi istilahnya masih, oh ini waktunya sholat. Jadi Mbah Pani masih bisa menjalankan ibadah sholat. Terus gimana? Akhirnya setelah Mbah Pani menjalankan ritual ini yang ke-10, ternyata setelah selesai, Mbah Pani diangkat ke atas. Setelah ritual ini, Mbah Pani tampak pucat, lemas, tapi mungkin wajar. Karena 5 hari 5 malam beliau dipendam, dikubur dalam tanah, nggak makan, nggak minum, dan katanya juga nggak buang air. 5 hari kayak puasa juga iya, menjalankan ibadah juga iya. Jadi istilahnya nggak makan, nggak minum ya wajar kalau misalnya keluar-keluar pucat dan lemes. Apakah Mbah Pani setelah menjalankan 10 kali topo pendem ini menjadi makin sakti mandraguna? Kita nggak tahu. Atau kamu mau coba ritual topo pendem? Silahkan cari tahu sendiri, tapi resiko ditanggung masing-masing ya. Itu tadi kisah tentang ritual topo pendem yang masih banyak ceritanya karena versinya banyak banget. Jadi kalau misalnya kamu tahu, sempat kenal orang yang pernah ritual topo pendem, atau mungkin kerabat kamu juga pernah menjalankan ritual topo pendem, jangan lupa tulis di komen ya. Kalau Chris pamit sekarang, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.